Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Lia Amanda Damayanti dengan NPM 2313024074. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan. Dan di sini saya akan menggunakan fitur dari Lincamp. Baik, yang pertama kita mau membuka file materinya. Di sini saya menggunakan Canva. Jadi ini beranimasi. Oke, kita buka pertama. Baik, kita buka dulu ya guys materinya. Oke, yang pertama yaitu tentang sistem pernapasan. Lalu sistem pernapasan itu apa sih? Nah, sistem pernapasan itu biasa dikenal juga dengan istilah respirasi. Merupakan suatu proses yang dilakukan makhluk hidup dengan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, respirasi itu dapat dibedakan menjadi dua jenis. Lalu apa saja? Yaitu ada respirasi luar, merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Nah, yang kedua yaitu respirasi dalam, merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Dalam mengambil napas ke dalam dan membuang napas ke udara dilakukan dengan dua cara pernapasan, yaitu respirasi atau pernapasan dada, yaitu otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi atau mengerut, tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada mengecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Nah, yang kedua yaitu respirasi atau pernapasan perut. Nah, yaitu otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma datar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Oke, lanjut. Nah, saluran pernapasan atau traktus yaitu giratorius adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan pertukaran gas yang diperlukan dalam proses pernapasan. Nah, urutan saluran pernapasan yaitu dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. Oke, lanjut. Nah, yang pertama itu adalah rongga hidung. Rongga hidung itu berlapis selaput lendir yang berfungsi menangkap benda asing yang masuk ke lewat saluran pernapasan. Di dalamnya terdapat beberapa struktur penyusun, yaitu seperti kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Yang kedua itu kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Yang ketiga itu adalah rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Nah, yang keempat itu adalah konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk sebagai heater. Oke, lanjut. Selanjutnya itu faring atau pangkal tenggorokan. Tekak atau faring itu terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Tekak itu tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Tekak ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya sudah laring. Nah, laring pada pangkal tenggorokan atau laring terdapat sebuah katup yang disebut epiglottis. Nah, epiglottis ini tuh berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing.
Di samping itu, pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Oke, lanjut, yaitu selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Nah, tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Nah, dinding tenggorokan itu tipis dan rapuh, dikelilingi oleh cincin-cincin rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Nah, silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada bronkus atau cabang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu ada bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur pada bagian bronkus yang lebih besar. Cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronchiolus. Oke, selanjutnya ada bronchiolus. Nah, bronchiolus ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Nah, selain itu, bronchiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Tanpa adanya bronchiolus, maka paru-paru baik hewan maupun manusia akan mengalami gangguan dan juga kerusakan. Nah, selanjutnya ada alveolus. Alveolus itu merupakan struktur berbentuk bola-bola kecil seperti ini, bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh darah. Nah, epitel pipih yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Next, yaitu yang terakhir adalah paru-paru. Nah, paru-paru itu terletak di rongga dada, tepatnya di atas sekat diafragma. Nah, diafragma itu adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Nah, paru-paru itu terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang memiliki 3 lobus paru-paru sehingga lebih besar daripada paru-paru sebelah kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru itu dibungkus oleh 2 lapis selaput paru-paru atau pleura. Nah, di bagian dalam paru-paru terdapat gelembung halus yang merupakan kawasan permukaan paru-paru yang disebut alveolus, dan jumlahnya lebih kurang 300 juta buah. Nah, oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.